أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Ya, ini nikmat Allah yang selanjutnya. Bahwa bagi mereka negeri yang dijanjikan, the promising land, al-ardul mau'ud, yang sebetulnya diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalamnya dan dipersilakan untuk makan apa saja yang mereka suka. Ragadan, dengan sepenuh nikmat. Syaratnya masuklah ke dalamnya dengan bersujud dan katakanlah perkataan yang mendatangkan ampunan dosa agar kalian diampunkan di kota itu. Kalau itu kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan tambahan karunia lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Mereka mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka, dengan mengatakan perkataan yang tidak seharusnya mereka katakan. Akibatnya Allah timpakan kepada mereka malapetaka dari langit akibat kezaliman yang mereka lakukan dan kefasikan perbuatan mereka. Baik Ustaz Deden, silakan ambil tekanan di mana di ayat ini nikmat Allahnya. Diberikan kemerdekaan. Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah. Hadhil qaryah, kira-kira begitu. Bani Israel pun juga diberikan ternyata negara itu atau negeri itu untuk mereka, tapi lagi-lagi mereka mengawalinya, memasuki dan memakmurkannya dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh bangsa yang tidak bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah, malah mengisinya dengan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu azab pun turun kepada mereka yang fasik itu. Baik Ustaz. Enggak Kang Boni. Aku sampai di ayat ini melihatnya luar biasa ya. Kalau zaman dulu tuh kayak kesannya dikit-dikit Allah langsung kasih azab, dikit-dikit diliatin gitu. Kok luar biasa Abi ya? Emang begitu ya? Tadi petir, makanan kasih, terus ditimpain masalah gitu. Ditimpain azab untuk lagi. Kaum yang sangat materialis. Untuk kaum yang sangat bodoh sebetulnya. Ya artinya kan Taurat itu jauh lebih mulia seperti kita memuliakan Al-Quran. Yeah. Tapi bagi mereka itu laut terbelah, itu lebih hebat dari kitab sucinya. Diturunkan dinaungi awan. Diturunkan manna wa salwa. Makanan. Ya sebetulnya seluruh ayat Al-Quran itu ajaib. Misalnya, tinggal takwa kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka pisau tak akan pernah bisa menyembelih Ismail karena ada Allah pada jiwanya.
Kan itu sebetulnya sangat Ajaib. nyata kan? Yes. Api tak akan pernah bisa menyentuh Ibrahim karena la ilaha illallah yang ada di dalam dirinya. Itu nyata sebetulnya. Tetapi buat kaum-kaum tertentu maunya dikasih yang rada-rada ya seperti itulah, diperlihatkan. Dan kalau kita mau cerdas, sebetulnya seluruh isi Al-Quran itu mulai dari Bismillah sampai An-Nas semuanya nyata, visual. Betul-betul seperti yang Kang Modi bilang tadi, bius gitu loh. Ada semuanya. Semua itu ada. Nah tinggal memang kita yang harus berulang-ulang. Berulang-ulang bertadabbur Quran supaya semua ayat menjadi visual. Sehingga tidak menunggu keajaiban yang pada akhirnya kalaupun melihat yang di luar, keajaiban di luar Quran itu lebih gampang dilupakan. Buktinya Mana dan Saul bukannya disyukuri. Karena bukan itu media yang paling tepat sebetulnya untuk menjadi orang bertakwa. Adalah meyakini firman-firman Allah Subhanahu wa taala.